Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Puji Septian dengan NPM 120020197. Saya dari kelas 3E Pemasaran, mata kuliah Komunikasi Pemasaran Terpadu. Di sini saya akan memaparkan rangkuman materi tentang market. Baik, langsung saja. Di sini ada market. Market atau pasar ini terdiri dari people and place. Yang pertama ada place atau tempat, maksudnya pasar itu merupakan suatu tempat yang memfasilitasi adanya pertukaran dan transaksi jual beli, dan juga tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pasar ini dibagi menjadi dua. Pertama adanya fisikal, yaitu yang berupa ada tempat yang berupa ada tempatnya. Contohnya seperti pasar tradisional. Dan kedua adanya pasar virtual, yakni seperti kita berbelanja online. Sedangkan para ahli marketing menyampaikan bahwa market itu biasanya sebagai people atau orang. Maksudnya sekumpulan atau orang calon pembeli yang aktual dan potensial. Ada juga beberapa jenis pasar. Menurut Kotler ada 5 jenis pasar. Yang pertama adanya consumer market atau pasar konsumen. Yang kedua research market atau pasar sumber daya produksi. Yang ketiga producer market atau pasar produser. Yang keempat di sini adanya intermediary market atau pasar perantara. Dan yang terakhir yang kelima adanya government market atau pasar pemerintah. Kita sebagai konsumen akan membeli suatu produk ke pasar perantara. Berarti kita harus punya uang atau penghasilan dari hasil kerja. Misalnya punya usaha sendiri dan atau kita bisa bekerja di research market, producer market atau intermediary market. Kita bekerja di research market atau pasar sumber daya produksi pasti menghasilkan sesuatu. Contohnya memproduksi mesin yang diperlukan oleh manufacturing. Kemudian research market akan dibutuhkan oleh producer market, yaitu perusahaan manufaktur. Research yang tadi melakukan proses menjadi output berupa barang dan jasa. Setelah produk jadi perusahaan manufaktur ini bisa menjual produknya secara langsung atau melalui intermediary market. Kenapa semua pasar terhubung dengan government market atau pemerintah? Maksudnya di sini pemerintah berperan sebagai penampung pajak atau menampung pajak dari masing-masing market untuk memfasilitasi market, juga seperti infrastruktur dan lain-lain. Jadi ada feedbacknya. Selanjutnya adanya marketplace. Maksudnya marketplace di sini pasar yang ada tempat fisiknya seperti toko tempat kita belanja. Seperti toko-toko yang ada di pasar-pasar modern, ya contohnya pasar-pasar yang ada tempatnya tuh. Selain itu ada juga market space. Maksudnya market space ini pasar yang bersifat digital, seperti kita berbelanja di internet atau bisa jadi toko fisiknya tidak ada. Contohnya seperti Shopee, Lazada, dan lain-lain. Ya, toko-toko online. Selanjutnya ada Metamarket. Metamarket ini merupakan ruang pasar yang menyediakan seluruh produk terkait dengan yang kita inginkan. Ada implementasi konsep AIDA. Yang pertama ada aware, make target, dan market aware. Maksudnya di sini menciptakan kesadaran atau daya tarik pada sebuah brand dan produk atau jasa yang digunakan untuk dijual. Tahap ini menjelaskan pentingnya menarik perhatian konsumen, seperti menempatkan iklan di lokasi yang memiliki kemungkinan untuk dilihat banyak orang. Yang kedua ada interest. Make target, market interest, maksudnya mempertahankan minat atau perhatian yang telah diberikan oleh calon pembeli. Dan yang ketiga adanya desire. Make target have desire. Maksudnya di sini proses ketika emosi mulai masuk. Oleh karena itu strategi yang tepat adalah melakukan pendekatan secara emosional. Yang keempat adanya action.
Make target, take action. Maksudnya aksi di mana pembeli telah memutuskan untuk membeli suatu produk. Selanjutnya ada marketing manajemen. Yang pertama adanya people atau orang ini SDM-nya, yang kedua grouping atau pengelompokan, dan yang ketiga adanya costing pemilihan. Di marketing manajemen atau manajemen pemasaran ini merupakan analisis implementasi dan pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan sebuah perusahaan. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.